Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini, dan buat teman-teman yang baru ketemu channel aku, perkenalkan aku suka sharing tentang budgeting. Aku mengatur keuangan rumah tangga dari penghasilan harian tidak tetap dengan metode budgeting bulanan. Semoga setiap video ini bisa bermanfaat dan bisa nambah semangat buat kita sama-sama belajar budgetingnya. Kali ini aku mau evaluasi dulu budgeting Mei. Dari budget Mei, aku udah catat pengeluaran selama sebulan kemarin. Beberapa pos itu terpakai semua budgetnya. Aku akan cek setiap pos di dompet pintar ini. Dan nanti tinggal catat jika masih dapat budget sisa dan juga budget terpakainya. Dan untuk berhasil tidaknya budgeting juga bisa terlihat dari catatan ini ya teman-teman. Seperti apakah ada yang over budget, apa budgetnya itu ngepas banget, atau malah masih dapat sisa budget. Jadi bisa dibandingkan hasil akhir dengan saat awal bikin rencana anggaran. Dan mencatat pengeluaran seperti ini juga bisa memudahkan kita tahu berapa semua kebutuhan kita ya teman-teman. Jadi dengan budgeting kita jadi tahu kondisi keuangan yang sebenarnya, dari berapa besar penghasilan dan berapa besar pengeluaran kita. Lanjut, ini aku cek semua pos untuk kategori pengeluaran tidak tetap. Alhamdulillah masih dapat sisa 30.000. Ini dari pos belanja mingguan dan dari sisa pos gas dan galon. Lanjut, aku akan catat sambil aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dan semangat terus menjalani rutinitasnya. Dan aku ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah selalu support channel aku. Terima kasih, semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat. Untuk budgeting Mei, meski income turun, tidak ada pos yang over budget, tapi ada pengeluaran tidak terduga. Jadi untuk pos dana tak terduga itu terpakai semua budgetnya. Dan ini aku udah catat total dari budget terpakai dan sisa budgetnya. Untuk sisanya tadi aku akan simpan ke dalam toples ya. Seperti biasa aku simpan dulu untuk dana jaga-jaga. Lanjut, jika tidak terpakai bisa untuk tambah budget ngisi tabungan. Di halaman berikutnya aku akan lihat kategori dari pos pengeluaran tetap. Di awal bulan kemarin ada pengeluaran dari pos dana servis untuk bayar pajak kendaraan. Jadi posnya udah kosong. Lanjut, ini dari pos kesehatan masih dapat sisa 25.000. Dan untuk 3 pos terakhir ini juga udah kosong semua. Jadi budgetnya tuh terpakai semua ya teman-teman. Untuk sisanya tadi aku akan simpan ke binder saving ini. Jadi ada 3 pos untuk menyimpan budget sisa dari kategori pengeluaran tetap. Tadi masih dapat sisa 25.000 dari pos dana kesehatan. Jadi untuk pos sisa ini seperti tabungan ya teman-teman. Jadi nabung dari budget sisa, tapi tanpa ada target dan bisa dipakai saat dibutuhkan budgetnya. Untuk saldo terakhir ada 165.000. Aku akan catat dulu. Dan ini dapat tambahan 25.000, jadi saldonya sekarang 190.000. Sengaja aku simpan jika ada sisa budget dari 3 pos ini, karena untuk dana servis, dana kesehatan, dan pos dana sosial, menurutku sering ada pengeluaran tidak terduga, seperti buat servis jika ada barang yang rusak, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, atau harus kondangan lebih dari 1 tempat, jadi butuh budget tambahan ya teman-teman. Jadi dari pos ini juga bisa mengamankan tabungan dana darurat, tidak harus terpakai jika budget yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Alhamdulillah, evaluasi budgeting Mei udah selesai. Lanjut, aku akan buat rencana anggaran untuk bulan Juni 2024. Biasanya aku bikin rencana anggaran ini sebelum terima income, jadi saat sudah ada income bisa lebih mudah mengatur sesuai kebutuhan, dan tentunya setiap orang, setiap keluarga udah punya tujuan keuangan yang ingin dicapai, dan hal inilah yang bisa membuat kita jadi lebih fokus, lebih semangat dalam budgeting ya teman-teman. Jadi kita bisa mengatur keuangan sesuai prioritas masing-masing.
Di saat awal buat rencana anggaran ini, aku selalu berharap bisa mengatur keuangan dengan lebih baik lagi, agar dari income yang pas-pasan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, untuk pengeluaran kewajiban, menyisihkan untuk tabungan, untuk budget keinginan, dan juga bisa mempersiapkan tabungan dana darurat. Alhamdulillah di budgeting Juni ini ada income sebesar 2.900.000. Seperti biasa, aku akan bagi sesuai kategorinya. Yang pertama itu untuk kebutuhan utama ya teman-teman, aku cukupkan dulu dari budget belanja mingguan, itu aku budgetkan 600.000 di tiap bulannya, nanti dibagi ke dalam 4 pos dari belanja minggu pertama sampai minggu keempat. Jadi setiap minggunya itu dapat budget 150.000. Lanjut di belanja bulanan itu budgetnya 350.000. Untuk setiap budget ini menyesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Bisa jadi dengan income yang sama tapi pengeluaran kita berbeda. Karena setiap orang pasti memiliki skala prioritasnya masing-masing. Kali ini untuk budget keperluan pribadi aku sengaja tambah budgetnya jadi 150.000 karena rencananya ada pengeluaran yang nanti aku tambah juga dari uang pegangan. Lanjut untuk pos fund budgetnya 250.000 dan terakhir untuk dana tak terduga masih di budget 80.000. Dan untuk total keseluruhan budget ini sebesar 1.850.000. Dari catatan ini nantinya kita masih harus mencatat lagi pengeluaran selama 1 bulan ke depan agar saat evaluasi bisa tahu jika terjadi kebocoran budget yang kadang kita anggap biasa saat mengeluarkan uang karena terlihat kecil, tapi ternyata saat dihitung di akhir bulan bikin over budget yang cukup besar. Jadi dengan belajar budgeting ini kita juga bisa berusaha menggunakan budget sesuai yang kita anggarkan. Lanjut aku akan catat budget dari kategori pos pengeluaran tetap. Beberapa pos tabungan masuk di kategori ini. Ada tabungan untuk tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek ya teman-teman. Dan cara nabungnya juga sederhana ala ibu rumah tangga. Intinya mempersiapkan pengeluaran di masa depan dengan menabung sesuai kebutuhan dan kemampuan. Salah satu tabungan yang penting adalah tabungan dana darurat. Kita bisa mulai persiapkan untuk keadaan darurat tidak terduga yang bisa saja terjadi, dan tabungan ini akan membantu mengamankan tabungan lainnya dari kemungkinan terpakai di luar tujuannya. Dan ini aku udah hitung total keseluruhan budget itu sebesar 1.050.000. Lanjut aku akan catat untuk kategori tabungan sinking fund. Budget tabungan sinking fund ini cukup besar ya teman-teman. Biasanya aku sisihkan di awal budgeting dan di bulan ini aku anggarkan 400.000. Nanti dibagi untuk 2 kategori pos tabungan. Biasanya aku akan update di minggu ketiga ya teman-teman. Aku udah selesai catat budget untuk semua pos. Alhamdulillah dari income ini masih cukup memenuhi kebutuhan keluarga kami. Makanya meski ada penghasilan tambahan, sengaja tidak dimasukkan ke budgeting bulanan ini. Jadi untuk extra income diatur Pak suami sendiri untuk kebutuhan lainnya yang tidak tercatat di budgeting bulanan. Belajar budgeting ini seru ya teman-teman, ada tantangan saat mengatur di tiap bulannya. Setiap evaluasi di akhir bulan bisa jadi perbandingan untuk bisa lebih baik dalam mengelola keuangan. Kita juga bisa tahu tujuan keuangan yang mana yang sudah tercapai, apakah kondisi keuangan kita udah membaik, apakah antara pemasukan dan pengeluaran kita sudah sesuai. Semuanya nantinya akan terlihat dengan cara budgeting ini. Dan nanti saat terima income tinggal bagi ke pos di dompet pintar ini sesuai catatan yang sudah aku buat ya teman-teman. Insya Allah aku akan share di video berikutnya. Dan ada catatan penting agar budgeting dan keuangan kita bisa aman. Yang pertama, kita bisa berusaha menambah penghasilan, atau yang kedua, kita harus menghemat dulu pengeluaran ya teman-teman, supaya bisa mencukupkan. Jadi tetap semangat, semoga kondisi finansial kita bisa lebih baik lagi ke depannya.
Dan aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.